aku Bin Bin. Di sini teman-teman bisa belajar dan bermain bersama. Ayo kita mulai belajar dan bermain. Belajar tata surya. Mari kita mengenal benda langit dan planet yang ada di tata surya kita. Matahari. Matahari. Matahari ini merupakan bintang yang menjadi pusat dari tata surya. Matahari tersebut berupa bola pijar yang ukurannya itu sangat besar. Matahari tersebut dapat dikatakan yakni sebagai bintang disebabkan karena mempunyai energi cahaya sendiri. Cahaya matahari ini juga terlihat lebih cemerlang apabila dibandingkan dengan cahaya bintang lainnya. Matahari ini adalah bintang yang terdekat dari bumi. Matahari ini juga disebut sebagai pusat tata surya disebabkan karena matahari memiliki gaya gravitasi yang tinggi. Hal tersebutlah menyebabkan matahari ini dikelilingi oleh planet-planet serta benda langit yang terdapat di dalam tatanan tata surya. Pada tata surya, 98% massa tata surya tersebut terkumpul pada matahari. Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari dengan skala revolusi 88 hari dan skala rotasi 59 hari. Merkurius memiliki permukaan yang solid dan dipenuhi dengan kawah-kawah, dan Merkurius adalah planet yang tidak memiliki bintang dikarenakan sangat dekat dengan matahari. Suhu permukaan Merkurius bisa mencapai 450 derajat Celcius pada waktu siang dan terjun ke suhu minus 170 derajat pada malam hari. Menurut NASA, atmosfer pada Merkurius mengandung 142% oksigen, 29% natrium, 22% hidrogen, 6% helium, 0,5% kalium, dengan sejumlah kecil argon, karbon dioksida, air, nitrogen, xenon, krypton, dan neon. Jarak rata-rata planet Merkurius dari matahari adalah 35.983.095 mil, 57.909.175 km. Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan Kecantikan dalam mitologi Romawi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam, dengan magnitudo tampak sebesar minus 46 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja. Venus adalah salah satu dari 4 planet kebumian di tata surya, yang berarti bahwa Venus merupakan planet yang berbatu layaknya bumi. Ukuran dan masanya mirip dengan bumi, sehingga planet ini seringnya dijuluki sebagai saudara atau kembaran bumi. Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Meskipun bumi memiliki kemiripan dengan Venus dan dianggap kembar, tetap saja ada perbedaan. Bumi merupakan planet yang punya kehidupan. Bahkan sampai saat ini belum ada planet lain di tata surya maupun di bintang lain yang memiliki kehidupan seperti di bumi. Bumi bisa punya lautan karena planet yang juga rumah kita ini berada pada jarak yang ideal dari matahari. Bumi berada pada jarak 150 juta kilometer dari bumi matahari. Pada jarak tersebut, temperatur permukaannya cukup hangat yakni 40 C sehingga air di permukaan bumi bisa tetap cair.
Seandainya bumi terlalu dekat dengan matahari, maka air bisa menguap, sedangkan kalau terlalu jauh, air justru membeku ia di es. Bulan. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Namun, bulan bukanlah sebuah bintang. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi cahaya bulan dihasilkan dari pantulan cahaya matahari. Meskipun bulan tampak sangat putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Diameter dari bulan ini lebih kurang 3.476 km atau sekitar seperempat dari diameter bumi. Jarak rata-ratanya ke bumi itu sekitar 384.000 km. Periode revolusi bulan ini terhadap bumi tersebut itu sekitar 27,3 hari, sedangkan untuk periode rotasinya itu, bulan untuk periode rotasinya itu juga sama dengan revolusinya, yakni 27,3 hari atau 1 bulan sideris, yakni peredaran bulan mengelilingi bumi di dalam suatu lingkaran penuh 3609. Bulan adalah satu-satunya benda langit selain bumi yang telah didarati oleh manusia. Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan bumi. Di Mars berdiri Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, dan Valles Marineris, lembah terbesar di tata surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan borealis yang meliputi 404 permukaan Mars. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet Venus. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah, ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet merah ini, sampai penghujung abad ke-20, belum menemukan jejak kehidupan di sana, meskipun yang amat sederhana. Planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi. Kala rotasinya 25,62 jam. Jupiter. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Planet ini dan raksasa gas lain di tata surya, yaitu Saturnus, Uranus, dan Neptunus, kadang-kadang disebut planet Jovian atau planet luar. Jupiter sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Seperempat massa Jupiter merupakan helium, walaupun jumlahnya hanya 1/10 komposisi Jupiter. Planet ini mungkin memiliki inti berbatu yang terdiri dari unsur-unsur berat, namun tidak memiliki permukaan yang padat layaknya raksasa gas lainnya. Akibat rotasinya yang cepat, planet ini berbentuk bulat pepat, terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa Jupiter. Atmosfer luar terbagi menjadi beberapa lapisan di lintang yang berbeda, dan interaksi antara batas-batas lapisan tersebut menghasilkan badai. Salah satu dampaknya adalah bintik merah raksasa, yaitu badai besar yang telah diketahui keberadaannya semenjak abad ke-17 dengan menggunakan teleskop. Di sekeliling Jupiter terdapat cincin yang tipis dan magnetosfer yang kuat. Selain itu terdapat paling 67 satelit alami, termasuk 4 satelit besar yang disebut satelit-satelit Galileo yang pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Satelit terbesar Jupiter, yaitu Ganymede, memiliki diameter yang lebih besar daripada planet Merkurius. Saturnus.
Saturnus adalah planet ke-6 dari Matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata Bumi. Massa jenis rata-rata Saturnus hanya 1/8 massa jenis rata-rata Bumi, tetapi dengan volume yang lebih besar dari Bumi, massa Saturnus tercatat 95 kali massa Bumi. Saturnus terkenal dengan sistem cincinnya yang unik, yang sebagian besar terdiri dari partikel-partikel es dengan sedikit puing-puing batu dan debu. Setidaknya diketahui ada 82 satelit alami yang mengorbit Saturnus. 53 di antaranya telah menerima nama resmi. Jumlah ini tidak termasuk ratusan satelit alami minor pada sistem alami minor pada sistem cincinnya. Titan, satelit alami terbesar Saturnus dan satelit alami terbesar kedua di tata surya, memiliki diameter yang lebih besar dari Merkurius, tetapi massa Titan lebih kecil dari massa Merkurius. Titan juga merupakan satu-satunya satelit alami di tata surya yang memiliki atmosfer tebal. Uranus. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Uranus juga merupakan satu-satunya planet yang namanya berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani, dari versi latinisasi nama dewa langit Yunani Ouranos. Komposisi Uranus serupa dengan Neptunus, dan keduanya mempunyai komposisi kimiawi yang berbeda dari raksasa gas yang lebih besar, Jupiter dan Saturnus. Karenanya, para astronom sering menempatkan Uranus dan Neptunus dalam kategori raksasa es untuk membedakan keduanya dari raksasa gas. Atmosfer Uranus serupa dengan Jupiter dan Saturnus karena kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium, tetapi mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia dan metana, bersama dengan sisa hidrokarbon. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya, dengan suhu terendah mencapai -2214 derajat Celcius. Atmosfer Uranus mempunyai struktur awan berlapis-lapis dan kompleks, serta diperkirakan lapisan awan terendahnya terdiri atas air dan lapisan awan tertingginya terdiri atas metana. Bagian dalam Uranus sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Seperti planet raksasa lain, Uranus memiliki sistem cincin, magnetosfer, serta banyak satelit alami. Sistem Uranus mempunyai konfigurasi yang unik di antara planet-planet karena kemiringan sumbunya miring ke samping, hampir pada bidang revolusinya mengelilingi matahari. Oleh karena itu, kutub utara dan selatannya terletak pada tempat yang merupakan khatulistiwa bagi planet lain. Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh atau ke-8 jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter 49.530 km dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Komposisi penyusun planet ini mirip dengan Uranus, dan komposisi keduanya berbeda dari raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Atmosfer Neptunus mengandung hidrogen, helium, hidrokarbon, kemungkinan nitrogen, dan kandungan es yang besar, seperti es air, amonia, dan metana. Astronom kadang-kadang mengategorikan Uranus dan Neptunus sebagai raksasa es untuk menekankan perbedaannya. Seperti Uranus, interior Neptunus terdiri dari es dan batu. Metana di wilayah terluar planet merupakan salah satu penyebab penampakan kebiruan Neptunus. Terima kasih sudah menonton.